Selamat datang di Desangka Kata. Di sini kita akan menangkap kata, menjalani makna, dan meneguk rasa. Kosongkanlah resah dari kepalamu itu, dan sandarkanlah letih ragamu itu agar kau tenang. Sebab kau pantas menikmati perjalanan nan melegakan ini. Mari kita mulai. Kita semua tentu pernah mengalami kejadian pertama kali, pengalaman pertama kali, dan semuanya yang pertama kali. Pasti, tentu, kita semua pernah mengalami pacaran pertama kali, berciuman pertama kali, memegang tangan pasangan pertama kali. Kita juga tentu pernah naik pesawat pertama kali, keluar kota pertama kali, dan lain-lainnya. Kita selalu mengalami yang pertama kali setiap kali kita melakukan hal yang baru. Dan kalau diingat-ingat, setiap kali kita melakukan hal pertama kali dalam hidup kita, tentu kita panik, tentu kita takut, cemas, overthinking, berkeringat, mual, dan lain seterusnya. Artinya rasa itu, rasa tegang, takut, panik seperti itu wajar ada, wajar hadir ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk pertama kali. Misalnya pertama kali aku naik pesawat, itu H-3 sampai hari H itu, aku terus nyari di YouTube, di media sosial tentang tutorial naik pesawat. Aku save, aku download videonya, aku tonton berulang-ulang, bahkan ada yang aku catat. Dan ya, memang sepanik itu. Kenapa aku membahas ini? Karena ada sesuatu yang akan aku lakukan yang baru pertama kali aku lakukan. Dan ketika merasakan lagi panik itu, aku mencoba untuk menenangkan diri dengan mengingat hal-hal pertama yang aku lakukan sebelumnya. Artinya, dengan menyadari bahwa aku pernah melalui momen seperti ini sebelumnya, momen pertama kali yang akan aku hadapi nanti mungkin tidak seheboh, sebesar, atau seberpengaruh itu dalam hidupku. Karena kalau aku tetap panik, kalau aku tidak melihat pengalaman sebelumnya, perencanaanku, persiapanku itu bisa gagal total. Karena ketika aku panik, takut, khawatir, overthinking, bahkan sampai fisik juga diserang, aku nggak konsen jadinya. Aku jadi kehilangan fokus. Yang aku perhatikan hanya rasa panikku, hanya kegelisahanku, hanya ketakutanku. Tutorial-tutorial yang aku tonton itu, step by stepnya itu hilang, nggak ingat lagi. Jadi karena panik, karena takut, karena tidak bisa menguasai diri, aku jadi terpaksa begitu tegang, begitu terpaksa. Untung saja tidak salah naik pesawat, untung saja tidak ketinggalan pesawat. Artinya aku mau membagikan sesuatu. Kalau kita sedang panik saat menghadapi momen pertama kali kita, entah pertama kali wawancara kerja, entah pertama kali jadi MC, entah pertama kali ketemu calon mertua, entah pertama kali solo traveling, kita harus fokus pada persiapan saja. Kalau persiapan kita matang, kalau semua sudah kita perhitungkan, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir risiko-risiko yang ada. Tapi kalau kita panik, kalau kita heboh, kalau kita nggak karuan begitu, tentu kemungkinan besar persiapan kita nggak fokus, kemudian mental kita kacau, pikiran kita berantakan, sehingga benar-benar tanpa arah kita menjalaninya. Misal ketika kita ingin menjadi MC untuk pertama kali, kalau kita tidak bisa menguasai diri, tentu kita akan belepotan ngomongnya, kita akan salah menyebut nama, salah menyebut urutan acara barangkali. Apakah dengan fokus pada persiapan saja grogi jadi hilang? Tentu tidak. Tapi dalam keadaan kita fokus, gemetar tangan kita, gemetar lutut kita, keringat dingin kita itu bisa kita abaikan. Artinya walaupun jari gemetar, lutut gemetar, tapi kalau mata kita tetap fokus pada
teks yang kita baca, kita nggak akan salah menyebut nama, menyebut round dan acara. Dan setelah yang pertama kali tentu diharapkan ada yang kedua kali, ada yang ketiga kali, dan seterusnya sampai akhirnya kita terbiasa. Menjadi terbiasa, menjadi mahir, menjadi tahu, harus dialami dengan pengalaman pertama tadi. Jadi memang tidak bisa dihindari pengalaman pertama ini. Bahkan secara kasar boleh ku bilang, mendapat pengalaman pertama kali yang buruk itu tidak bisa dihindari. Mungkin kita butuh itu pengalaman pertama yang buruk itu, supaya pengalaman kedua, pengalaman ketiga jadi lebih baik. Ya, itu aja mungkin catatan untuk episode kali ini. Tetap fokus, tetap kuasai diri, dan jaga konsentrasi. Semoga berhasil. Terima kasih sudah setia menikmati episode perjalanan ini bersama-sama. Semoga kalian nyaman sampai di tujuan. Akhir kata, aku Desangka Kata, teman perjalananmu menangkap kata, menjalani makna, dan meneguk rasa. Pamit undur diri dari ruang dengarmu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.